Don't mess with Texas. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, saya mau bercerita film drama komedi yang berjudul Monte Carlo. Film ini bercerita tentang tiga wanita yang berlibur ke Paris dan salah satu dari mereka ini memiliki wajah yang sangat mirip dengan keturunan orang kaya. Sebenarnya mereka nggak ada niat ya untuk memanfaatkan kemiripan tersebut untuk menipu. Tapi karena udah terlanjur mendapatkan pelayanan mewah dan gratis, akhirnya mereka menikmatinya sambil liburan. Oke, untuk kelanjutannya, saya langsung aja mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Cerita film ini diawali dengan gadis bernama Grace yang bekerja sebagai pelayan di restoran bersama sahabatnya bernama Emma. Nggak lama kemudian, datang pacar Emma yang bernama Owen dan berbicara tentang rencana Emma dan Grace yang ingin pergi ke Paris. Keesokan harinya, ternyata si Grace ini baru aja lulus SMA dan tiba-tiba muncul kakak tirinya yang bernama Meg di tengah acara kelulusan. Dan setelah acara itu selesai, Emma juga datang untuk memberikan selamat atas kelulusan Grace. Kemudian saat mereka melanjutkan acara selamatan di rumah, ayah Meg memberikan Grace hadiah berupa koper yang bisa dia gunakan untuk berlibur ke Paris. Di sana, sang ayah juga memberikan Meg biaya untuk ikut ke Paris bersama Grace agar mereka berdua bisa menjadi saudari tiri yang akur. Tentu saja si Meg ini nggak setuju dengan usulan ayahnya karena dia nggak mau menjadi pengasuh bagi adik tirinya ketika berada di Paris. Namun sang ayah tetap memaksa karena Meg nggak pernah pergi keluar kota sejak ibunya meninggal bertahun-tahun yang lalu. Sementara itu di tempat lain, Emma dan Owen terlibat perdebatan karena Owen nggak setuju dengan rencana pacarnya yang akan ikut pergi ke Paris. Sayangnya, Emma tetap ngotot ingin pergi bersama Grace hingga Owen memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Oke, akhirnya mereka bertiga berlibur ke Paris menggunakan jasa tur yang tampak terburu-buru sehingga mereka tidak menikmati objek wisata sekitar. Bahkan di saat mereka terpukau dengan pemandangan kota Paris, si tour guide ini langsung memanggil dan Meg nggak sengaja bertemu pria ganteng yang berasal dari Australia. Lalu ketika mereka sampai di hotel, Emma dan Meg langsung mengeluh karena kondisi hotel yang nggak sesuai dengan brosur. Saking buruknya, Emma sampai nggak bisa ngecas HP karena colokannya konslet. Keesokan harinya saat mereka tiba di Menara Eiffel, lagi-lagi Meg bertemu dengan pria kemarin yang bernama Riley dan mengajaknya berkenalan. Di saat yang bersamaan, Grace melihat rombongan turnya berjalan menuju ke arah bis sehingga mereka bertiga buru-buru turun tapi sayang sudah terlambat. Karena kejadian itu, mereka bertiga merasa kesal dan Grace juga meminta maaf karena dia telah memilih jasa tur yang menyebalkan. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah hotel karena kehujanan dan terlihat ada 3 wartawan yang memotret Grace ketika dia masuk. Kemudian saat Meg dan Emma menyusulnya ke dalam, ternyata ada wanita mirip Grace yang merasa kesal karena penerbangannya ke Monte Carlo harus tertunda. Sedangkan Meg dan Emma yang berusaha menghibur Grace karena kejadian tadi, merasa kaget saat wanita bernama Cordelia itu juga ikut masuk ke dalam toilet. Tentu saja Emma dan Meg merasa takjub dengan kemiripan tersebut dan berusaha menjelaskan pada Grace yang nggak percaya ucapan mereka. Namun tiba-tiba mereka dicegat pelayan hotel yang merasa bersalah dan memberikan seporsi lele Dumbo sesuai pesanan Cordelia yang mereka sikat sampai habis. Keesokan paginya, mereka dengan cepat meninggalkan hotel itu, tapi lagi-lagi dicegat oleh pelayan hotel yang ingin memberikan berkas pada Grace. Bahkan, pelayan itu mengantar mereka masuk ke mobil untuk menuju ke bandara. Di perjalanan, Emma memeriksa berkas itu yang menjelaskan kalau mereka akan berangkat ke Monte Carlo dan perjalanannya sudah dibayar penuh. Dan di dalam pesawat, Emma juga menemukan majalah tentang Cordelia yang merupakan keturunan orang kaya.
Lalu ketika sampai di Monte Carlo, mereka bertiga disambut oleh ketua asosiasi badan amal bernama Bernard dan putranya yang bernama Theo. Nanti malam, Theo juga akan menjemput mereka untuk mengikuti pesta penyambutan Cordelia di Monte Carlo. Karena fasilitas yang disediakan terlalu mewah, Mac dan Grace ingin segera pergi dan menjadi takut kalau mereka akan terkena masalah serius. Namun, Emma yang tampak bahagia berusaha meyakinkan mereka untuk menetap selama beberapa hari sambil menikmati liburan mereka. Akhirnya Grace dan Max setuju mengikuti usulan Emma dan mereka bertiga segera berdandan menggunakan perlengkapan milik Cordelia. Setelah itu, mereka bertiga turun ke lobi untuk bertemu Theo yang akan mengantarkan mereka ke acara pesta. Di pesta tersebut, Theo mengatakan pada Grace kalau acara lelang kalungnya untuk amal sekolah anak-anak akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Nggak lama kemudian, datang Pangeran Dom dari kerajaan antah berantah yang tertarik pada Emma dan mengajaknya untuk berdansa. Ternyata di pesta itu juga ada bibi dari Cordelia yang bernama Alicia dan termasuk penyumbang dana untuk acara amal nanti. Namun karena Grace takut ketahuan, dia beralasan mengajak Theo untuk berdansa dan menjemput Mac agar mereka segera pergi dari pesta tersebut. Sementara itu di tempat lain, Owen yang merasa kangen pada Emma mencoba menelpon ke ponselnya yang ternyata ketinggalan di hotel di Paris. Singkat cerita, Owen yang merasa khawatir segera berangkat ke Paris untuk mencari Emma, tapi sayangnya dia sudah nggak ada di hotel tersebut. Keesokan harinya saat mereka lagi berjemur cantik, Emma dan Mac berdebat soal masalah sepele hingga membuat Mac tersinggung. Mac yang bersedih pun gak sengaja bertemu dengan Riley yang ceritanya juga berlibur ke Monte Carlo. Dan akhirnya Riley mengajak Mac jalan-jalan keliling kota untuk menghiburnya. Sementara itu Emma yang baru aja nyampai di hotel merasa kaget karena mendapat kiriman bunga dari Pangeran Dom yang ingin mengajaknya berkencan nanti malam. Sedangkan Grace yang masih ada di jalan bertemu dengan Theo yang ingin mengajaknya ke sebuah tempat. Ternyata si Theo ini mengajak Grace ke tempat bermain polo karena tampaknya Cordelia mahir dalam olahraga tersebut. Namun di saat pertandingan dimulai, Grace menjadi gugup karena nggak pernah bermain polo sebelumnya. Di tempat tersebut ternyata ada Alicia yang menjadi curiga dengan gerakan Grace dan mencoba untuk menelpon Cordelia yang ternyata diangkat. Dan setelah pertandingan itu selesai, Alicia langsung mendatangi Grace untuk membongkar penyamarannya sebagai Cordelia. Karena sudah ketahuan, Grace meminta maaf pada Alicia dan berjanji akan pergi setelah berhasil mengumpulkan dana bagi anak-anak di acara amal. Tapi saat Bernard menghampiri mereka, Alicia terpaksa setuju dengan usulan Grace dan memintanya untuk merahasiakan identitasnya dari siapapun. Lalu ketika Emma akan pergi kencan bersama Pangeran Dom, dia meminjam kalung milik Cordelia agar terlihat lebih berkelas. Namun di tengah perjalanan Mac dan Emma nggak sengaja berpapasan yang kemudian saling bercerita tentang pria yang mereka temui. Di sana Mac meminta kalung milik Cordelia yang akan dilelang dan menyimpannya di dalam tas Riley. Setelah itu, Riley dan Mac pergi ke sebuah bar untuk melanjutkan kencan mereka, sedangkan Pangeran Dom mengajak Emma makan malam di atas kapal pesiar. Kemudian saat makan malam, Emma menjadi canggung karena pikirnya Dom hanya mengajaknya makan berdua. Seorang pelayan pun gak sengaja menyenggol Dom yang membuat Emma kasihan dan membantunya karena dia juga bekerja sebagai pelayan restoran. Di malam harinya saat Theo mengantar Grace kembali ke hotel, Grace sempat ingin berkata jujur tentang identitas aslinya karena tampaknya dia menyukai Theo. Tapi Grace menjadi ragu karena takut Theo akan membencinya. Lalu ketika Grace masuk ke kamar, ternyata sudah ada Emma yang lagi bersedih dan bercerita soal makan malamnya yang mengecewakan bersama Dom.
Emma pun mengatakan kalau dia merindukan Owen dan lebih memilih hidup apa adanya dibanding bergaul dengan orang seperti Dom. Keesokan paginya, Owen dibangunkan oleh seorang polisi karena dia tidur di luar restoran. Dan gak jauh dari sana, Owen gak sengaja melihat koran yang menampilkan gambar Emma sehingga dia memutuskan untuk menyusulnya ke Monte Carlo. Sementara itu Riley yang mengantar Meg kembali ke hotel ingin mengajak Meg pergi untuk berlibur ke negara lain menggunakan kereta siang ini. Namun Meg gak bisa ikut bersama Riley karena dia masih ada tugas lain untuk menemani Grace dalam acara lelang. Lalu begitu Meg sampai di kamar, Grace dan Emma mulai bertanya tentang kalung yang akan dilelang dan ternyata ketinggalan di tas Riley. Tiba-tiba mereka melihat Cordelia datang ke hotel itu bersamaan dengan Theo yang langsung main cium sebelum bertanya dia Cordelia atau Grace. Kemudian mereka bertiga dengan cepat merapikan kamar Cordelia dan segera pergi dari hotel itu untuk menyusul Riley ke stasiun yang ternyata sudah terlambat. Sedangkan Cordelia nggak sengaja melihat koran tentang mereka bertiga dan segera mengecek kalungnya yang sudah nggak ada di kopernya. Karena merasa telah melakukan kesalahan yang serius, akhirnya mereka bertiga memutuskan kembali ke hotel untuk menjelaskannya pada Cordelia. Ternyata si Riley juga kembali ke hotel untuk mengembalikan kalung pada Meg bersamaan dengan Cordelia yang menelpon petugas hotel dan polisi karena telah dirampok. Kemudian saat mereka tiba, petugas hotel itu merasa panik dan langsung menghampiri Grace untuk bertanya tentang barangnya yang dirampok. Ternyata di sana juga ada Theo yang merasa bingung setelah ditampar Cordelia dan menjadi tambah bingung karena mendapat ciuman dari Grace. Setelah keluar dari lift, mereka bertiga nggak sengaja melihat Riley yang sedang membawa kalung dan segera masuk ke kamar Cordelia untuk menjelaskan apa yang telah mereka lakukan. Sementara itu, Owen yang sudah tiba di hotel itu langsung bertanya tentang Emma bersamaan dengan kedatangan polisi karena ditelepon Cordelia. Nah, sebelum sampai di kamar, mereka mendengar suara teriakan Cordelia yang disekap karena nggak mau berdamai setelah kalungnya dikembalikan. Tapi Meg langsung membuka pintu bagi para polisi dan Grace yang sudah berganti pakaian untuk melangsungkan acara amalnya di lobi. Lalu ketika turun ke lobi, mereka bertemu dengan Owen yang merasa bingung dan menanyakan tentang keberadaan Emma pada Meg. Dan di saat Emma lagi mengawasi Cordelia, Owen mendatanginya karena telah mencari Emma keliling Paris. Saat itu juga Owen dan Emma sama-sama meminta maaf atas pertengkaran kemarin karena mereka berdua masih saling mencintai. Tapi di saat yang bersamaan, Cordelia berhasil melarikan diri ke tempat acara amal untuk membongkar identitas Grace. Akhirnya Grace mengaku kalau dia telah melakukan kesalahan serius dan memohon pada para tamu untuk tetap membantu pembangunan sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu. Tiba-tiba Alicia muncul di tempat tersebut dan menawar sebesar 6 juta euro untuk memenangkan lelang sekaligus membantu Grace yang peduli pada anak-anak. Karena telah berbuat kebaikan, mereka bertiga nggak jadi ditangkap polisi dan Meg yang memutuskan untuk berlibur bersama Riley ke negara lain. Sedangkan Grace yang akan pulang bersama Owen dan Emma menitipkan pesan permintaan maaf bagi Theo pada ayahnya sebelum mereka pergi ke bandara. Beberapa waktu kemudian, Grace menjadi sukarelawan di Rumania untuk membantu sekolah yang mendapat sumbangan dari penjualan kalung. Ternyata di tempat tersebut juga ada Theo yang datang untuk mengawasi pembangunan gedung sekolah dan nggak sengaja melihat Grace. Akhirnya Theo dengan cepat mengejar Grace yang hendak pergi ke kantor pos untuk mengirim berkas. Mereka berdua pun mengobrol tentang tujuan masing-masing di Rumania yang sekaligus menutup perjumpaan kita di video kali ini. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.